nomor 187. Kitab Denden Basa Karo. 187 itu ya. Ya. Kita nyanyikan nanti 2 ayat 1 dan 2. Gegeh kuasa kesah si Badia, Ibre Tuhan bangku tiap jam. Udah kita dapat semua ya. Oke. Gegeh kuasa kesah si Badia, sindaikan ras terusna. Gegeh kuasa kesah si Badia, Ibre Tuhan bangku tiap jam. Kata wari pe temanina, iidah nakai pesikuban. Perdalanku pe kawalina, setan iblis ipewenang, kuasa donila ergegeh bangku, Tuhan saja man ikutenku. Ayat 2. Adi dua telu kalak gia, tutus pulung ibas gelarna. Rahma iaku tengah-tengahna, sebab enggo ipadan kena. Oh Tuhan, ku pindul tamlah saja, nemani geluhku tiap jam. Amin tak kentisi saja gia, la ateku erleka raskam. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk perjumpaan malam ini dengan para wanita yang dikasihi Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, merenungkannya, dan Roh Kudus tolong kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 akan dibaca oleh Ibu Nita. Pembacaan firman hari ini diambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dalam bahasa Indonesia. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Saya ulangin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Baik. Terima kasih ibu-ibu. Kita akan pelajari prinsip orang yang hidup benar menurut firman Allah. Dan setelah itu kita akan sharing bersama untuk meneliti bagaimana respons kita terhadap situasi di sekitar kita. Saya akan share screen dan kita ikuti materi yang sudah saya siapkan. Judulnya
hidup yang benar. Kita perhatikan Mazmur 1 menggambarkan tentang dua tipe manusia atau dua tipe orang. Ayat 1 dan sampai 3 menggambarkan orang yang benar. Dan ayat 4 sampai 6 gambaran tentang orang fasik. Ini penting di tengah situasi yang sedang bergejolak hari-hari ini. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 ada 3 prinsip ciri orang yang benar. Yang pertama, dia mesti menolak. Menolak apa dalam ayat 1? Tidak boleh berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik bukan orang yang tidak punya Tuhan. Orang fasik adalah orang yang tahu siapa Tuhan, tetapi tidak mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Yang kedua, ciri orang benar menurut ayat 1 ialah tidak boleh berdiri di jalan orang berdosa. Perhatikan dua kata, orang berdosa. Orang berdosa itu beda dengan orang yang jatuh dalam dosa. Orang berdosa itu kecenderungannya selalu berbuat jahat. Hidupnya dan penghidupannya dibiayai oleh kejahatan dia. Itu orang berdosa. Yang ketiga, ciri orang yang benar menurut ayat 1 ialah tidak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh. Orang pencemooh itu adalah orang-orang yang suka ngebully firman Tuhan. Orang pencemooh adalah orang yang ketika melihat orang lain hidupnya benar menurut firman, mereka cemoh. Nah, perhatikan 3 kata ini. 3 urutan kata. Ya, jalannya kejahatan itu apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi orang yang hidup benar, dia mesti tolak 3 komunitas ini. Itulah sebabnya di ayat 1 dia berkata, berbahagialah. Kata berbahagialah dalam Alkitab King James Version itu blessed. Blessed artinya diberkatilah. Nah, banyak orang pingin diberkati. Banyak orang pingin berbahagia. Padahal untuk diberkati, untuk berbahagia ada syaratnya. Ingat, kasih Tuhan itu tanpa syarat. Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa syarat. Bahkan Roma 5 ayat 8 berkata, dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Tetapi untuk diberkati, ada syaratnya.
Dan ayat 1 menggambarkan syaratnya, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dengan kumpulan pencemooh. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang kedekatan hubungan dengan Tuhan. Itu ciri pertama. Ciri yang kedua ialah mengejar. Apa yang dikejar? Dia mengejar sukacita dalam kebenaran firman Allah, sebab firman Allah itu membebaskan, ya. Dia kejar firman dengan cara menyelidikinya siang dan malam, dan dia menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Ya, dia bilang dalam ayat 2 itu, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi ada quality time bersekutu dengan firman Tuhan. Selalu suka firman. Yang kesukaannya, tinggal ditanya, kesukaan ibu-ibu apa? Kesukaan kita apa? Yang ketiga, ada upahnya. Orang benar itu pasti ada upahnya. Ayat 3, dia bilang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia bicara keindahan. Dia bicara kekokohan. Pohon-pohon yang bertumbuh begitu indah, seperti virtual background-nya Nande Kevin Ginting. Kokoh karena tertanam, makmur karena berbuah. Dia tertanam di tepi aliran air, artinya persediaan selalu melimpah, tidak berkekurangan. Dan ini sama sekali nggak bicara hanya soal sembako. Ini bicara tentang hidup yang berkelimpahan. Sumbernya terus-menerus terjadi dan mengalir dari Tuhan. Dia ditebus dan berbuah. Dan bagian terakhir ayat 3, tidak layu daunnya. Artinya dia menikmati kekekalan. Jadi itu ciri orang benar menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Sekarang kita perhatikan apa yang terjadi dengan orang fasik. Ayat 4 sampai 6. Yaitu apa? Tidak berharganya orang fasik. Tidak tertanam. Karena dia bukan pohon tetapi sekam. Sekam itu bagian gandum yang tidak berharga. Kalau di kampung-kampung kita, kulit padi yang gampang dibawa angin. Tidak berguna. Lenyap seketika. Orang fasik itu tidak memiliki Allah. Tidak berharga. Tidak ada Tuhan dalam hidupnya. Walaupun mereka adalah orang-orang beragama. Bawaannya mencemooh. Dan yang ketiga, untuk orang fasik itu, pemikirannya, tindakannya, menghanyutkannya karena tidak kokoh. Dengan perkataan lain, hidupnya sia-sia.
Yang kedua, kutuk orang fasik ayat 5-6 itu penuh kegelisahan. Tidak tahan dalam penghakiman. Tidak sanggup dan tidak dapat membela dirinya. Allah membuangnya karena berada di luar umat perjanjian. Rencananya, tujuannya, pengharapannya menjadi sia-sia. Kesimpulannya, dari dua gambaran orang fasik tadi dan orang benar, kita ada di gambar yang mana? Gambar yang pertama begitu indah, atau gambar yang kedua buruk? Saya berdoa supaya kita ada di gambar yang pertama. Demikian ibu-ibu pengantar saya untuk kita mengerti prinsip Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sekarang sebelum kita sharing firman ini, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, diperhadapkan ke hadapan kami gambaran tentang orang benar dan orang fasik dengan ciri-ciri yang begitu jelas di dalam Alkitab, khususnya Mazmur 1. Tolong kami untuk memilih dan mengambil keputusan. Dan kami percaya Roh Kudus tuntun kami untuk memilih jalan orang benar. Sebab firman-Mu dan janji-Mu, Engkau memberkati orang-orang yang taat pada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.